Selamat sore, Shalom. Halo ibu-ibu, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Pasti luar biasa dalam lindungan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam lindungan Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online kaum wanita Unike GKA Immanuel pada saat ini dengan tema Keluargaku Mengakui Dosa. Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyatukan hati kita dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan ya Tuhan, kebaktian kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berita anugerah pada saat ini saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari seluruh hidup kita serahkan hanya kepada Yesus Sang Gembala yang agung dengan memuji Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga sudah memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau sucikan dan Kau layakkan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan juga para kaum wanita di GKA Immanuel khususnya. Biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau senantiasa menolong, memberkati. Yang saat ini lemah tubuh atau sedang sakit, kiranya Tuhan berilah kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesembuhan yang dari-Mu saja, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, kami serahkan juga Ibu Licu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya.
Demikian Tuhan seru permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan kami siap bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menikmati hikmat pengorbanan Tuhan Yesus Sang Gembala yang Agung dengan memuji Kidung 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, firman Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Komisi Wanita online. Sebelumnya mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat menyimak, merenungkan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya mengajak untuk kita melihat di dalam satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka.
Keesok harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, tema sore hari ini adalah keluarga yang mengakui dosa. Ada pertanyaan yang saya berikan buat kita semua. Apakah di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita masih memperhatikan keluarga kita? Kita punya kesibukan-kesibukan apa yang membuat kita menikmati sendiri kesibukan itu? Karena di rumah kita sibuk mungkin dengan masak-masak atau sibuk ngajarin anak-anak kita yang bersekolah karena mereka pun sekolahnya di rumah. Atau kita sibuk mencari keuangan karena saat masa pandemi ini usaha dan segala pekerjaan ada hal-hal yang terhambat. Ada seorang pemuda saya memberitahukan bahwa dia bekerja tidak lagi 6 hari. Oleh kantornya diharuskan hanya 3 hari masuk kantor. Tentu itu mempengaruhi juga dengan gajinya. Sehingga bisa juga dengan kesibukan-kesibukan kita membuat suami juga mengeluh karena kurang diperhatikan. Apakah kita memperhatikan segala dosa atau perbuatan anak-anak kita di dalam kesehariannya? Ada kisah seorang ibu yang malah sebaliknya dengan menghindari dari penagih hutang, dia menyuruh anak-anaknya untuk berbohong kepada penagih hutang itu untuk mengatakan bahwa dia tidak ada di rumah. Bagi saya ini sesuatu pelajaran yang diterima oleh anak bahwa berbohong itu boleh. Berdosa itu boleh. Banyak keluarga atau ibu-ibu yang tidak peduli dengan dosa atau memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dapat melukai hati Tuhan. Sehingga kita tidak heran melihat banyak keluarga-keluarga yang hancur keluarganya, rumah tangganya, hidup anak-anaknya yang berantakan karena membiarkan dosa, membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dinikmati oleh keluarga atau anak-anak tersebut. Sehingga banyak terjadi konflik dan banyak terjadi keresahan-keresahan dan ketidakbahagiaan di dalam keluarga. Kisah keluarga di tokoh-tokoh Alkitab juga ada dan banyak yang keluarganya pun hancur dan keluarganya tidak bahagia. Misalnya saudara, yaitu Daud dengan anak-anaknya. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai pasal 13 mengkisahkan tentang kehidupan Daud yang tidak mempedulikan tentang dosa atau dirinya di dalam perbuatannya yang melanggar perintah Tuhan, apalagi memperhatikan kehidupan anak-anaknya dalam dosa-dosa anak-anaknya. Misalnya di dalam pasal 11 kita melihat bahwa Daud berzina dengan Batseba. Bukan hanya berzina, berselingkuh, memiliki anak
dari selingkuhan itu, lebih dari itu, dia dengan kekuasaannya sebagai raja membunuh suami Batseba itu. Dan kita melihat berikutnya kehidupan dari anak-anaknya yang berantakan. Di mana kita melihat Amnon merusak, merenggut adik perempuannya, memperkosa adik perempuannya sendiri yaitu Tamar. Absalom pun sebagai anak laki-laki berniat melakukan kejahatan-kejahatan terhadap ayahnya Daud dengan mengkudeta, menggulingkan Daud sebagai raja supaya Absalom ini menjadi raja. Dan terjadi pula pembunuhan antara anak-anak laki dari Daud. Inilah satu contoh keluarga yang berantakan meskipun Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun kita melihat kelemahan dari Daud yang tidak peduli di dalam dosa anak-anaknya dan tidak menegur di dalam pelanggaran anak-anaknya. Saudara-saudara, ada ayah yang memperhatikan dirinya dan anak-anaknya. Yang kita melihat di dalam kitab Ayub, kisah seorang ayah yang bernama Ayub yang begitu peduli terhadap kehidupan imannya, kepercayaannya, dan juga di dalam kehidupan anak-anaknya, perilaku keseharian anak-anaknya. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-1 kita bisa melihat bahwa dia adalah laki-laki di tanah Uz. Dan dijelaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sungguh luar biasa. Dari sekian kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama yang mengawali kitab itu dengan menjelaskan diri Ayub. Mengkisahkan, mengawali bahwa orang ini adalah yang baik. Orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub ini adalah orang yang menjalin kehidupan yang indah, berelasi dengan Allah yang baik. Dia menjaga segala tindakan dan perbuatan pikirannya. Dia mensesuaikan segala perbuatannya dengan kehendak Allahnya. Karena itu kita melihat bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Artinya dia menjaga hidupnya di dalam kesucian dan kekudusan. Dia berusaha menghindari dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan hati Allah. Bukan saja dia memperhatikan kehidupan rohaninya, dia juga memperhatikan anak-anaknya. Memperhatikan keseharian apa yang dilakukan anak-anaknya. Ayub peduli terhadap perilaku, perbuatan anak-anaknya. Ia khawatir kalau anak-anaknya berbuat jahat, mengutuki Allah, menikmati dosa-dosa, atau mendukakan hati Allah. Sehingga di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat 5, menguduskan mereka. Ayub selalu memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Kata menguduskan itu bukan berarti dia punya hak menyucikan atau menguduskan dosa-dosa anaknya, bukan. Kata menguduskan mengingatkan bahwa yang dapat mengkuduskan anak-anaknya atau mengkuduskan diri kita semua manusia itu hanya Allah saja. Karena itu kita melihat ayat berikutnya, setiap pagi Ayub
memberikan persembahan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Anaknya itu ada 10 bukan? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia membawa korban persembahan itu sekian banyak anaknya itu. 10 diberikan kepada Allah, memberikan korban persembahan supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan anaknya. Mungkin secara sadar ataupun tanpa disadari oleh anak-anaknya di dalam perilaku, di dalam kehidupan anak-anaknya seharian itu. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa dilakukan Ayub itu senantiasa. Bukan hanya pada saat waktu sebulan sekali atau seminggu sekali atau pada waktu Ayub ingat saja dia datang kepada Allah untuk memohon pengampunan bagi anak-anaknya. Bukan. Dikatakan senantiasa itu artinya setiap hari. Dan setiap pagi dilakukan oleh Ayub datang kepada Allah untuk memohon pengampunan bagi anak-anaknya. Dosa-dosa anaknya, perbuatan-perbuatan anaknya yang mungkin bisa mendukakan, mengecewakan hati Allah di dalam sikap, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku anak-anaknya. Jadi kita melihat di sini saudaraku, ibu-ibu, bahwa Ayub seorang ayah begitu peduli memperhatikan tentang dosa anak-anaknya. Bukan hanya pada dirinya saja, tapi keluarganya dia memperhatikan itu untuk bisa datang memohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan untuk terus Tuhan mengampuni anak-anaknya di dalam kesalahan tersebut. Yakobus 4 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 17, ketika kita tidak bisa berbuat baik meskipun kita tahu kita harus berbuat baik, pada saat itu kita harus melakukannya berbuat baik dan kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Sikap peduli Ayub terhadap diri dan keluarga dari dosa itu karena menyadari bahwa manusia itu lemah terhadap dosa. Ayub menyadari kenapa dia memperhatikan dirinya dan anak-anaknya terhadap dosa, dari dosa. Karena manusia itu lemah. Manusia itu tidak berani atau tidak kuat melawan dosa. Perasaan, kehendak, buatan manusia itu kecenderungan untuk lebih menikmati dosa. Karena itu saudaraku, ibu-ibu, hanya anugerah Allah saja yang dapat menarik kita dari dosa dan kita dapat datang dan dekat kepada Allah. Itu karena kasih karunia Allah saja. Kalau tidak, kita tidak sanggup melepaskan segala kenikmatan-kenikmatan dosa, malah kita menikmatinya terus menerus. Yang kedua saudara, dosa mempunyai sifat yang sangat kuat untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Sifatnya itu mengikat, merusak dan mematikan kehidupan orang. Misalnya berbohong. Pada umumnya kita tidak lepas untuk berbohong, bukan? Sesungguhnya berbohong itu adalah perbuatan mendukakan hati Tuhan. Ada satu kisah seorang anak yang malas untuk ke sekolah, dia berbohong kepada ibunya. Dia mengatakan, "Mah, aku enggak
ke sekolah ya hari ini. Pada saat itu belum pandemi COVID-19 saudara. Anak-anak datang ke sekolah, belajar di sekolah. Dia berbohong untuk mengatakan kepada ibunya bahwa dia sakit perut. Ibunya tahu kalau anaknya ini pura-pura menghindari untuk ke sekolah. Dia hanya malas untuk belajar ke sekolah dengan pura-pura sakit. Kenapa? Tahu anaknya berbohong. Karena dilihat pada waktu mau berangkat makannya enak. Sarapannya makannya banyak. Susu, nasi gorengnya habis, semuanya habis. Waktu bangun semangat. Tapi kok setelah makan sarapan itu tiba-tiba bilangnya sakit perut. Sehingga mamanya bilang, gak bisa, kamu udah sarapan, udah banyak makannya, udah banyak minum susunya, cepat pergi ke sekolah. Nah, waktu pergi ke sekolah saudara, kata dosa itu mengikat, ya, itu kembali lagi. Sampai di sekolah, di pintu gerbang, dia bukan hanya berbohong kepada ibunya. Ketika melihat teman-temannya, dia kembali berbohong. Dia mengatakan, teman-teman, aku tidak belajar ya, aku mau pulang. Teman-temannya kaget. Kenapa? Soalnya ibuku sakit perut. Tadi waktu bilang sama mamanya dia yang sakit perut. Sekarang dia berbohong pada teman-temannya, ibunya yang sakit perut. Teman-temannya atau anak-anak yang lain dibohongi, ya percaya saja. Langsung ya kita sampaikan ke guru. Kemudian dia pulang. Sampai di rumah ibunya kaget. Kok tiba-tiba anaknya kembali ke rumah, gak belajar. Ibunya bertanya, "Nak, kenapa kamu gak belajar? Kok kamu gak sekolah?" Lalu si anak ini mengatakan, "Mah, di sekolah pada pulang karena guru-gurunya sakit perut." Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana dosa itu yang selalu mengikat dan juga merusak kehidupan orang tersebut. Yang biasanya berbohong satu kali, bisa berbohong yang kedua, yang ketiga. Berbohong bisa menjadi akhirnya lama-lama menjadi pembohong dan menjadi penipu. Bisa terjadi hal yang lebih dosa yang besar lagi. Dan itu akan mematikan. Upah dosa adalah maut. Hubungan manusia ketika membiarkan dosa itu yang terus menguasai hidupnya akan mematikan hubungan orang tersebut dengan Tuhan. Ini yang membuat dosa menjadi manusia jauh dari Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa kenapa kita harus peduli terhadap dosa dan terhadap anak-anak kita dengan perbuatannya, dosa-dosanya. Karena kita menyadari juga di sekeliling kita, hidup kita ada setan. Setan sebagai musuh Allah dan musuh kita juga. Yang pekerjaannya berusaha menjauhi kehidupan setiap manusia dari Allah. Setan berusaha melakukan pekerjaannya untuk supaya manusia tidak taat, jauh dari Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini mengingatkan di dalam hidup kita sebagai ibu-ibu, apakah kita punya kepedulian di dalam kehidupan anak-anak kita dari dosa? Kalau kita tahu bahwa dosa itu sangat berpengaruh dan berbahaya dan itu mematikan.
dan juga menjadi murka bagi Allah. Allah sangat tidak suka, benci pada dosa-dosa kita. Apakah kita peduli terhadap dosa-dosa dari anak-anak kita? Atau kita hanya diam saja, cuek, masa bodoh apa yang dilakukan anak-anak kita? Saat ini di rumah saja, anak-anak mungkin kecenderungan lebih banyak membuka handphone, membuka YouTube, membuka film-film, Google, internet yang ada, yang tersedia itu dengan mencari film-film. Bisa saja terjebak anak-anak kita dengan menonton film-film yang tidak mendukung kerohanian iman dari anak-anak kita. Banyak film-film yang 17 tahun ke atas atau film-film porno, film-film yang menyediakan sesuatu hasrat, keinginan tahu tentang hubungan-hubungan yang lebih dalam sebagai suami istri. Yang membuat mereka terus terbayang-bayang dengan pikiran-pikiran yang porno itu. Atau anak-anak kita terbiasa karena pergaulan dengan teman-teman yang membuat kata-katanya kotor. Mengucapkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak baik, yang tidak layak, yang gak enak di kuping didengar. Saudara, apakah kita berani untuk membicarakan dosa-dosa itu kepada anak-anak kita? Atau kita malah sendiri sungkan mengajak anak-anak untuk mengakui dosa-dosa kita, dosa anak-anak, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita mengungkit atau berbicara tentang dosa, tentang pelanggaran, sudah ditertawai, takut, dikatakan sok munafik dan sebagainya. Ada anak-anak juga yang gak berani mengungkapkan dan mengakui dosa-dosanya kepada orang tua, karena orang tua sendiri pun mentertawai ketika anak mengakui dosanya, malah mentertawai atau memarahi langsung, bukan membawa anak itu langsung mengakui di hadapan Tuhan segala dosa-dosanya. Sehingga anak-anak enggan, malas untuk mengakui dosanya kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak peduli terhadap pengakuan itu. Saudara, meskipun di dalam perjalanan kehidupan Ayub sebagai orang yang dikatakan saleh, dikatakan orang yang takut akan Allah, orang yang peduli terhadap anak-anaknya dari dosa-dosa anak-anaknya itu, Ayub pun mengalami penderitaan dan pencobaan. Ada kesukaran yang dihadapi. Pada ayat berikutnya, di dalam satu hari dia kehilangan harta kekayaannya. Sebagai orang yang terkaya di tanah Uz, dirampok hartanya, ternak-ternaknya dirampas, diambil, dan dia mengalami jatuh miskin. Bukan itu saja, banyak bencana yang terjadi yang dialami. 10 anaknya tewas dengan kejadian angin ribut yang membuat 10 anaknya itu mati seketika. Belum lagi bertubi muncul penyakit yang dialami. Penderitaan dan pencobaan yang dialami menyakitkan hatinya. Harta hilang, anak hilang, sekarang tubuhnya mengalami penyakit yang sangat hebat. Dan satu orang yang selama ini menemani dia, istrinya pun mengajari dia dan memarahi dia, mengutuki dia supaya Ayub meninggalkan imannya, kepercayaannya kepada Allah.
untuk tidak perlu lagi jadi orang yang saleh, tidak perlu lagi untuk percaya kepada Allahnya. Namun saudara, ibu-ibu yang terkasih, Ayub tetap memperlihatkan ketaatan, kesetiaannya, imannya kepada Allah. Dan apa yang terjadi saudara, ketika diawali kehidupan Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang peduli dan memperhatikan anak-anaknya dari dosa. Dia juga di tengah hidupnya ada penderitaan, ada kesulitan, kesusahan. Namun di akhirnya, di dalam kitab Ayub pasal yang terakhir, pasal 42, mengisahkan tentang Allah berperan, Allah turun tangan, Allah memulihkan kehidupan kondisi Ayub. Ayub disembuhkan dari penyakit. Tuhan menggantikan harta yang hilang dengan berlipat ganda. Allah memberikan kembali anaknya yang tewas, yang meninggal. Dikembalikan lagi 10 anak, 7 anak laki dan 3 anak perempuan yang sangat cantik elok parasnya. Ayub juga ditambahkan umur yang panjang. Dan kehidupan Ayub diberkati oleh Allah. Kesetiaan Allah dan kepedulian Allah dinyatakan di dalam kehidupan Ayub. Karena Ayub memperhatikan dirinya dan anak-anaknya dari segala dosa. Dan terus datang memohon pengampunan, memohon untuk belas kasih Tuhan di dalam kehidupan dirinya, di dalam kehidupan anak-anaknya, dari segala pelanggaran-pelanggaran, dari perbuatan-perbuatan anaknya dan keluarganya. Dan Allah memulihkan, dan kesusahan yang dialami oleh Ayub diubahkan oleh Allah menjadi hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang setia, Allah yang turun tangan, Allah yang selalu melihat setiap tindak laku kami, perbuatan kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami sebagai ibu-ibu bukan hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani di dalam keluarga kami, tetapi juga peduli dan memperhatikan hal-hal yang rohani pada diri ibu sendiri, diri kami sebagai seorang ibu, juga dalam diri anak-anak kami, dari dosa-dosa, dari perbuatan mereka yang sehari-hari bisa kecenderungan jatuh dalam dosa. Baik di dalam perbuatan, di dalam pikiran, di dalam segala tingkah laku anak-anak kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau seperti Ayub yang berani membawa anak-anak kami mengakui dosa-dosa di hadapan Engkau. Karena hanyalah Engkau yang dapat mengampuni, menyucikan hidup kami dari segala dosa-dosa itu. Dan Engkaulah yang memampukan kami untuk kami hidup, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyesuaikan hidup kami. Anak-anak kami menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Allah dan menjauhi dari segala kejahatan dan dosa-dosanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati buat kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Licu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan Ibu Licu serta pelayanannya. Pengumuman untuk saat ini ada 2. Yang pertama untuk kaum wanita, selanjutnya tanggal 4
Juni 2021, pengkhotbah Ibu Sica Ruslanto, liturgus Ibu Rina, dengan tema Keluargaku Membangun Mezbah Doa. Yang kedua, Minggu 6 Juni di ibadah umum ada perjamuan kudus online dan persiapan onset pukul 7. Untuk online dapat mengambil roti dan anggur di gereja dan menghubungi evangelis Licu Mulyatan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian kaum wanita pada saat ini kita akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berilah hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ibadah kaum wanita sudah selesai, saatnya saat teduh. Amin.